Jadi jangan sampai alamnya kaya, bahan pangan yang kita tahu cuman itu-itu saja. Karena itu yang ada di supermarket, itu yang ada di pasar. Jangan sampai kita malah tidak tahu kekayaan pangan kita sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam segmen Anies Baca Buku. Nah, kali ini yang kita akan bahas agak beda dengan buku-buku sebelumnya. Ini adalah sebuah ensiklopedi dari Bumi Nusantara ke Piring Kita. Itu judulnya. Karya perdana dari seorang penulis Maria Stefani yang diterbitkan oleh Guru Bumi. Nah, sebelum bahas seperti biasa kita kenalan dulu ya dengan siapa penulisnya. Namanya Maria Stefani, biasa dipanggil Steffi. Nah, dia tertarik dan terjun ke dunia pangan sejak tahun 2014. Dia belajar tentang pangan lokal langsung dari siapa? Dari petani, dari produsen, sampai aktivis pangan. Dan sesuai dengan minatnya di bidang pangan, Maria ini punya gelar Master Filosofi dalam ilmu pangan. Jadi kompetensinya tidak diragukan. Nah, buku ini seperti ditulis di sampulnya nih, di bagian belakang, ini tertulis saran usia. Disarankan usianya 9 tahun ke atas. Tujuannya memang memperkenalkan 66 tumbuhan pangan lokal di berbagai daerah di Nusantara, lengkap dengan cara pengolahannya. Teman-teman pasti tahu kalau Indonesia ini punya banyak sekali jenis tumbuhan. Ada lebih dari 30.000 dari Sabang sampai Merauke. Rempah-rempahnya luar biasa, dan rempah-rempah itulah yang dulu menjadi penarik, daya tarik luar biasa pada kekuatan Eropa datang ke sini dan malah menjadikan kita koloninya. Ada banyak tumbuhan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan nama-namanya memang mirip-mirip, dan kadang-kadang dari satu daerah ke daerah lainnya itu kita bisa menemukan kesetaraannya. Nah, sebagian dari tumbuhan kita itu khas, endemik. Artinya hanya bisa ditemui di tempat-tempat tertentu saja. Karena tujuan utamanya adalah untuk anak, maka sepanjang buku ini dilengkapi dengan ilustrasi karya seorang ilustrator bernama Widyasari Hanaya. Nah, harapan dari buku ini kita semua, termasuk anak-anak, punya pengetahuan yang lebih tentang bahan pangan lokal. Jadi jangan sampai alamnya kaya, bahan pangan yang kita tahu cuman itu-itu saja. Karena itu yang ada di supermarket, itu yang ada di pasar. Jangan sampai kita malah tidak tahu kekayaan pangan kita sesungguhnya. Dan mengkonsumsi makanan real food di sekitar kita, itu bukan hanya sehat, tapi juga melestarikan tanaman-tanaman lokal untuk tetap tumbuh dan dibutuhkan. Dan biasanya tanaman pangan lokal yang tumbuh subur di sekitar kita itu tidak perlu campur tangan manusia yang banyak-banyak. Jadi mereka mudah untuk tumbuh, mudah untuk bertahan. Penulisan ensiklopedi ini dari Bumi Nusantara ke Piring Kita, formatnya memang ensiklopedi. Karena buku ini membahas tanaman pangan lokal berdasarkan pulau. Ada dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Dan di setiap pulau, pembaca diajak melihat apa saja tanaman pangan lokal yang ada di sana. Jadi kita coba lihat ya, misalnya ini. Kita coba lihat, ini halaman 6. Halaman 6 ini membahas tentang pangan lokal di Sumatera. Ada tumbuhan liar di sini, namanya andaliman. Nih. Andaliman itu adalah tumbuhan endemik Sumatera Utara. Endemik itu artinya hanya ada di Sumatera Utara. Buahnya kecil, bulat, dan banyak digunakan sebagai bumbu masak untuk masakan khas Batak. Ini ada ilustrasinya juga. Kita juga lihat di sini, misalnya ini halaman 7 nih. Namanya rampai. Ini bukan bunga rampai ya. Saya juga tahunya bunga rampai. Kumpulan cerita, kumpulan lagu, kumpulan bunga. Nggak tahu kalau ada tanaman yang namanya rampai. Jadi rampai ini kalau lihat di sini ya, bentuknya seperti tomat kecil. Bahkan sering disebut dengan nama tomat rampai. Nah, ini sesungguhnya beda tapi dengan tomat. Kandungan vitamin A-nya, vitamin C-nya rampai ini jauh lebih tinggi daripada tomat.
Dan biasanya rampai dijadikan sambal khas Lampung. Jadi buat teman-teman yang dari Lampung, dari Sumatera Selatan, ini pertanyaan nih. Apakah sambal rampai masih mudah dicari? Tulis di kolom komentar ya, ceritakan pengalaman teman-teman khususnya di Lampung dan Sumatera Selatan. Lalu setelah ini menjelaskan tentang tanamannya, halaman berikutnya kita akan lihat ragam makanan khas Sumatera yang memanfaatkan pangan lokal tadi. Jadi di sini ada namanya Deke Natiarsik atau arsik ikan mas yang memakai rempah andaliman. Jadi setelah satu bagian membahas tentang pangan di sebuah pulau, lalu berikutnya membahas tentang makanan-makanan, pangan-pangan lokal yang bisa ditemui di berbagai daerah yang menggunakan bahan-bahan tanaman itu. Jadi di sini lengkap. Saya beri contoh ya. Di sini ada mie sagu goreng dari Riau. Ukurannya lebih besar dan lebih kenyal daripada mie sagu di daerah lain. Dan teman-teman tahu nggak, kalau gandum itu sesungguhnya bukan tanaman Indonesia. Makanya jajanan tradisional Indonesia itu nggak ada yang pakai tepung terigu. Gandum itu hampir tidak tumbuh di Indonesia yang beriklim tropis. Karena gandum itu tumbuhnya di tempat yang iklimnya subtropis. Jadi selama ini kita 100% impor terigu. Kalau menurut data BPS, di tahun 2023, dalam setahun kita impor hampir 11 juta ton. Banyak sekali. Itu dalam setahun. Tapi teman-teman perlu tahu juga bahwa sejak dahulu tanaman yang perannya seperti gandum itu ada di Indonesia. Teman-teman tuh ingat, kita pernah diajari waktu SD tentang sumber-sumber karbohidrat. Ada tepung sagu, ada tepung jagung, ada jawawut, ada singkong, ada sorghum, ada ubi, dan ada banyak lainnya. Itu semua adalah sumber karbohidrat. Kita coba bahas nih sekarang, sorghum misalnya. Ini di halaman 33, nasi sorghum. Ini bagian dari ragam makanan khas Nusa Tenggara, namanya nasi sorghum. Tanamannya juga ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, sampai di Jogja juga ada. Nah, sorghum ini bijinya disebut beras sorghum. Bila dimasak disebut sebagai nasi sorghum. Rasanya lebih hambar dari nasi biasa karena kandungan gulanya lebih rendah. Jadi tidak hanya beras, sorghum juga dijadikan gula cair dan tepung yang biasanya diberi label bebas gluten. Jadi teman-teman sekalian, di kita ini kekayaan alam yang luar biasa. Jadi kita bisa sebenarnya swasembada dengan kembali ke tanaman-tanaman pangan lokal kita. Jadi yang kita perlukan adalah, ya kita lihat stok kita. Apa saja variasinya, apa saja yang bisa menjadi substitusi atau pengganti dari makanan-makanan yang kita biasanya bahannya impor. Jadi, selain bahas makanan, tanaman dan olahannya, di buku ini juga ada pembahasan tentang tradisi dan fakta-fakta menarik di sekitar tanaman. Misalnya, kita diajak melihat tradisi bakar batu di Papua. Ini adalah upacara memasak bersama dari suku Dani, dan ada juga tradisi minum jamu dengan segala macam rempah yang berkhasiat, macam-macam sekali variasinya. Jadi buku ini itu kaya betul dengan cerita tentang pangan di Indonesia. Dan yang menarik juga di ujung, di akhir buku ini ada pembahasan menggunakan teka-teki silang seputar pangan lokal. Teman-teman sekalian, buku ini memberikan kesadaran kepada kita tentang kekayaan tanaman dan variasi pangan yang bisa kita konsumsi. Kadang-kadang karena keseharian, karena kesibukan, karena kita tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplor lebih jauh tentang variasi-variasi itu, akhirnya makanan kita, tanaman kita itu saja. Nah, buku ini, ensiklopedia ini, dari bumi Nusantara ke piring kita, karya Maria Stefani, telah membukakan cakrawala. Saya menganjurkan sekali untuk keluarga-keluarga, untuk orang dewasa pun membaca buku ini. Karena saya temukan, walaupun rekomendasinya itu dibilang usia 9 tahun ke atas,
Tapi sebenarnya 9 tahun ke atas itu ke atas beneran tuh, sampai usia amat dewasa dan senior bisa baca buku ini. Singkat, menyenangkan, mencerahkan, dan akan menimbulkan kesadaran baru. Yang saya suka dari pendekatan ini adalah dia membuat kita bisa memperkaya makanan yang ada di meja kita. Seperti judulnya, dari bumi Nusantara ke piring kita. Jadi saya sangat merekomendasikan, walaupun bukan hobi kuliner, walaupun bukan seseorang yang suka mempelajari tentang makanan, tapi membaca ini bisa membuat rumah-rumah kita punya variasi makanan yang lebih kaya, dan bisa tanaman-tanaman itu ditumbuhkan di sekitar kita. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk baca, dan buat teman-teman yang mengetahui variasi makanan tambahan, tulis di kolom komentar, ceritakan pengalaman itu, supaya kita bisa memperkaya di antara kita atas variasi kekayaan makanan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.